Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Maksum dari kelas 3 PPAB dengan NIM belakang 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu sejarah kebudayaan Islam di Banyumas. Agama memiliki dua dimensi yaitu teologis dan historis. Sebagai teologis, agama merupakan wahyu Allah yang keberadaannya mutlak atau absolut. Sebagai historis, agama berada dalam ruang sosial budaya dan lingkungan yang berkembang secara dinamis atau akan berubah-ubah. Kemudian kedua dimensi agama tersebut membentuk korelasi yaitu saling berhubungan sehingga akan memunculkan entitas baru. Oleh karena itu, bentuk dan susunan agama di tempat dan masyarakat satu akan berbeda dengan tempat dan masyarakat di wilayah lain meskipun masih satu agama. Wilayah Jateng bagian selatan atau Berlingmas Cakep dalam sejarah berkaitan dengan eksistensi kerajaan Jawa seperti Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta, di mana 4 kerajaan besar tersebut secara geografis berlokasi cukup jauh dengan wilayah Berlingmas Cakep atau pelosok, sehingga dulunya tidak terlalu mendapatkan perhatian dari pihak kerajaan, sehingga tatanan kerajaan kebudayaan di Berlingmas Cakep sangat berbeda dengan kebudayaan dan tradisi kerajaan atau keraton. Contohnya dalam aspek bahasa, masyarakat Berlingmas Cakep khususnya Banyumas memiliki dialek berbeda dengan wilayah dialek kerajaan. Dialek Banyumas yang disebut juga dengan ngapak telah menjadi ciri susunan kebudayaan dalam budaya Jawa. Kemudian menurut Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan atau ngapak merupakan bahasa lanjutan dari bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa asli, sementara bahasa Wetan yang meliputi wilayah kerajaan merupakan bahasa bentukan baru dari proses politis yang dilakukan oleh Sutawijaya. Kehidupan masyarakat pada masa Mataram Islam awal di bawah pemimpinan Raden Sutawijaya berbeda sama dengan kerajaan Jawa sebelumnya, di mana raja menentukan agama rakyatnya. Ditambah lagi pada masa tersebut muncul sebuah konsep manunggaling kawula Gusti yang tidak dipahami sebagai penyatuan antara hamba dengan Tuhannya, namun juga dianggap sebagai penyatuan rakyat dengan rajanya. Ada juga pengaruh dari tradisi Utsmani di mana raja yang mu'alaf atau masuk Islam akan mendapatkan gelar baru, sehingga raja-raja di Jawa pun berlomba-lomba meneluk kemudian mendakwahkan Islam. Corak Islam di zaman Mataram Islam awal adalah kejawen, karena Raden Sutawijaya rajanya memilih penasihat kerajaan dari kalangan pejuang yang beraliran mistis. Berbeda dengan Demak yang memilih penasihatnya dari kalangan ulama. Kemudian corak Islam kejawen tersebut ke seluruh Mataram termasuk Banyumas. Islam model kejawen ini sangat cocok dengan kebudayaan Banyumas saat itu yang masih terpengaruh oleh tradisi Hindu, Buddha atau animisme dan dinamisme, sehingga penyebaran Islam model kejawen dapat diterima secara masih oleh masyarakat, termasuk masyarakat Banyumas. Islam kejawen merupakan pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan saintifik. Pendekatan ini memayoritaskan substansi keagamaan atau tauhid, cara beragama seperti fikih. Contoh aplikasinya antara lain
bakar dupa atau sesaji. Dengan penyebutan Tuhan yang awalnya Sang Hyang Widi berubah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Islam model ajaran kejawen masih tetap eksis. Begitupun di wilayah Banyumas ini juga merupakan bukti bahwa Wali Songo belum selesai berdakwah ke seluruh penjuru hingga yang terpelosok seperti Banyumas. Oleh karena itu, kejawen masih dilestarikan sebab model Islam yang diketahui yang memang seperti itu adanya. Islamisasi, pejuang pengembangan Islam di wilayah Jateng bagian barat, yaitu peran Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang dianggap sangat dekat dengan Allah, senantiasa beribadah kepada Allah serta memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia, atau dengan kata lain memiliki karomah. Wali Songo selalu berdakwah dengan cara damai. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung dan melalui akulturasi budaya serta budaya lokal. Perkembangan kerajaan Islam di Jawa dimulai dari berdirinya Kerajaan Demak. Meski demikian, tidak ada wilayah di Jawa yang belum tersentuh dakwah Islam Wali Songo. Hal ini bisa dilihat dari bentangan wilayah dakwah mereka dari ujung Pulau Jawa bagian timur hingga ujung bagian barat. Ditambah lagi dengan adanya seorang wali yang sering berpindah domisili dalam melakukan dakwah. Ini jelas semakin memperluas wilayah tugas dakwah mereka. Syekh Madum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Perubahan Senopati. Gelar Pangeran Penembahan Senopati Mangkubumi diberikan oleh Kesultanan Demak kepada Raden Luhur. Baleni. Peran wali dan ulama lokal. Yang pertama yaitu Syekh Madum Wali dari Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Gelar Pangeran Panembahan Senopati Mangkubumi diberikan oleh Kesultanan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur. Dikarenakan Raden Banyak Belanak bersedia memeluk Islam dan menyebarkan di wilayah Pasir Luhur dengan semangat dan kegigihannya dalam berdakwah, masyarakat Pasir Luhur bersedia memeluk Islam. Sementara Pangeran Madum Wali merupakan utusan dari Sultan Demak untuk mengislamkan Adipati Pasir Luhur, yaitu Banyak Belanak, dan pasukannya untuk memeluk Islam. Kemudian Adipati memeluk Islam dan pasukannya bersedia memeluk Islam oleh Pangeran Madum Wali. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Somad Jober Cipete Cilongok Banyumas. Syekh Abdul Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Karenanya, meskipun dia adalah salah keturunan pejabat di Keraton Cirebon dan memiliki peluang untuk menjadi pejabat di lingkungan keraton, namun ia memilih jalur lain yaitu menjadi santri dan bercita-cita menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Ketekunan Abdul Somad dalam mendalami ilmu agama membuatnya menjadi santri teladan. Karena itu ia diberi semacam ijazah untuk menyebarkan ilmu agama. Bersama sang istri Syekh Abdul Somad tinggal bersama Mbah Kroya untuk beberapa lama. Selanjutnya beliau meneruskan dakwahnya menuju desa Cipete, tepatnya di Grumbul, Jombang. Di Jombang inilah Syekh Abdul Somad melaksanakan perjalanannya dakwahnya yang terakhir. Yang ketiga yaitu Pangeran
Jambu Karang, Dua Syekh atas Ania. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyanan Purbalingga. Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandermana Raja Pajajaran I. Keberadaan cerita Syekh Jambu Karang membuktikan bahwa sebelum era Dewan Wali Songo dibentuk dan menjalankan misi dakwah di bumi Nusantara, telah ada para wali lokal yang menyebarkan Islam. Hal ini hanya dapat dilihat dari adanya beberapa peninggalan sejarah baik berupa kuku, rambut, dan petilasan lain di daerah Gunung Lawet, Desa Panusupan, Rembang, Purbalingga. Yang terakhir yaitu Syekh Abdul Kafi Awal. Syekh Abdul Kafi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Islam Al-Hasani, beliau masih keturunan dari Rasulullah, sebab keturunan ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jalul Husain radhiyallahu anhu. Beliau mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kabupaten Kebumen yang merupakan pondok pesantren tertua di Indonesia. Islamisasi periode akhir. Pesantren sudah ada sejak masa Islam, penyebaran Islam di Jawa. Tetapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena ulama Islam Jawa. Proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naqsyabandiyah, Kholidiyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah yang diikuti tarekat lain. Salah satu faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan Muslim sepanjang dasawarsa. Yang muncul adalah organisasi modernisasi dalam kadar yang berbeda-beda, sejak diri SDI, SI, Jumat Khoir, Muhammadiyah, dan seterusnya. Selanjutnya sebagiannya sebagai respon dan reaksi terhadap tantangan kaum modernis itu adalah kemunculan NU pada abad ke-1926 yang dulu sering disebut sebagai kaum tradisionalis. Sokaraja juga mendapatkan predikat kota santri yang diperoleh dari ketokohan kiai-kiainya. Sokaraja menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapatkan pendidikannya dari pesantren-pesantren tua ternama seperti Termas Bangkalan dan Lasem, dan juga dari Arabia. Di samping itu, Sokaraja melahirkan kiai dari yang politis, ahli fikih, dan utamanya torekot. Torekot adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan khususnya Sokaraja. Torikoh tertua di Banyumas adalah Torikoh Syartariyah yang dipengaruhi oleh India dan masih mengamalkan nilai-nilai sinkretisme. Torikot ini kemudian akan melahirkan kelompok Islam Aboge yang
yang diklaim sebagai kelompok Islam yang mendominasi wilayah Banyumas. Sekian pemaparan materi dari saya, yaitu tentang sejarah Islam di Banyumas. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.